Salam dan selamat berjumpa Bapak Ibu dan teman-teman semua dengan saya Vina. Salam sehat, salam Trijiro. Saat ini Bapak Ibu berada pada video pembelajaran SIHA 2.1 dengan pokok bahasan update modul laboratorium SIHA 2.1 dengan topik tes CD4 eksternal atau pemeriksaan CD4 yang dirujuk ke laboratorium layanan lain. Saat ini pada layar Bapak Ibu dan teman-teman telah tampil workflow CD4 untuk pemeriksaan eksternal. Proses pemeriksaan CD4 eksternal pertama dilakukan pada akun petugas RR dengan menginput data kunjungan pada kunjungan rutin PDP. Kemudian dilanjutkan pada akun dokter dengan mengisi lengkap semua data-data kunjungan PDP HIV dan dilanjutkan dengan penginputan permohonan laboratorium tes CD4. Setelah permohonan laboratorium CD4 disimpan, maka dokter melakukan penginputan resep dokter. Saat ini untuk pemberian resep obat bisa diberikan atau tidak. Tidak diberikan apabila kunjungan pasien ke layanan hanya untuk pemeriksaan CD4 saja. Maka setelah itu kunjungan bisa diselesaikan atau di final. Untuk permohonan yang telah diinput oleh dokter akan terkirim pada laboratorium pengirim pada akun laboratorium. Di akun laboratorium permohonan akan masuk pada respon permohonan dokter, kemudian petugas laboratorium akan memilih atau melakukan rujukan untuk sampel CD4 ini. Jenis rujukan ada dua, berupa rujuk sampel dan rujuk pasien. Untuk rujuk sampel, pertama akan melakukan input data sampel, kemudian dilakukan order pemeriksaan sampel. Order pemeriksaan sampel akan diterima oleh laboratorium memeriksa pada respon permohonan order. Permohonan ini bisa ditolak atau diterima. Apabila permohonan ditolak, maka data sampel akan kembali kepada laboratorium pengirim. Bila proses permohonan diterima, maka selanjutnya laboratorium pengirim harus melakukan order kurir pada sistem transport spesimen. Setelah itu, setelah sampel diterima oleh laboratorium pemeriksa akan melakukan konfirmasi penerimaan sampel yang dilanjutkan dengan running pemeriksaan sampai dengan hasil pemeriksaan keluar atau selesai. Hasil pemeriksaan yang telah diinput dan difinalkan secara otomatis akan tersimpan pada akun SIHA 2.1 di laboratorium ataupun di layanan penerima. Untuk jenis rujukan kedua, yaitu rujuk pasien, permohonan rujuk pasien di dalam laboratorium pemeriksa masuk pada respon rujukan pasien. Ini rujukan bisa diterima atau ditolak. Apabila diterima, respon rujukan pasien itu bisa diterima atau ditolak. Apabila permohonan rujukan pasien ditolak, maka data di dalam SIHA 2.1 akan kembali kepada laboratorium pengirim. Bila diterima, maka laboratorium pemeriksa menunggu konfirmasi kedatangan pasien. Di sini pilihannya tidak datang atau sudah datang. Apabila pasien sudah datang, maka dilakukan pengambilan sampel di laboratorium pemeriksa, dilanjutkan dengan running pemeriksaan sampai dengan hasil pemeriksaan selesai. Setelah hasil pemeriksaan selesai dan difinalkan, maka secara otomatis laboratorium pengirim ataupun layanan pengirim bisa melihat hasilnya pada SIHA. Untuk pemeriksaan CD4 eksternal, beberapa menu navigasi yang dibutuhkan
atau berhubungan dengan pemeriksaan CD4 adalah data pasien dan kunjungan pasien yang akan diinput oleh petugas RR ataupun dokter. Setelah itu ada permohonan masuk internal. Setelah itu ada permohonan masuk. Di permohonan masuk internal ini ada permohonan dokter. Jadi seluruh permohonan pemeriksaan dari akun dokter ada dalam permohonan dokter ini. Setelah itu permohonan dokter yang telah dirujuk akan masuk ke dalam rujukan sampel pasien. Pada rujukan sampel ini, petugas laboratorium akan menentukan sampel dikirim ke layanan pemeriksa di layanan mana. Kemudian setelah itu ada menu order pemeriksaan sampel. Order pemeriksaan sampel ini berisi mengenai data-data order permohonan pemeriksaan sampel ke luar layanan. Sedangkan untuk laboratorium pemeriksa akan ada menu navigasi untuk pemeriksaan CD4. Untuk pemeriksaan CD4 di sini hanya keluar apabila di layanan mempunyai alat CD4. Di sini untuk menunya ada menunggu pemeriksaan CD4, running pemeriksaan CD4, dan hasil pemeriksaan CD4 yang nanti dilakukan di laboratorium pemeriksa. Sekarang kita akan melanjutkan dengan cara penginputan untuk kunjungan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan dan permohonan CD4 eksternal. Yang pertama, dalam data pasien, kita cari pasien yang akan melakukan pemeriksaan CD4. Sekarang kita akan melihat proses bagaimana untuk penginputan kunjungan rutin PDP di mana pasien hanya datang untuk melakukan pemeriksaan CD4 dan pemeriksaan CD4 tersebut akan dilakukan rujukan ke laboratorium luar. Setelah data kunjungan pasien diisi, baik untuk PDP HIV telah diisi secara lengkap, pendampingan diisi, pasangan untuk notifikasi pasangan juga telah diisi, maka dokter akan melakukan permohonan laboratorium pada menu permohonan dan hasil laboratorium. Di sini ada dua permohonan. Yang pertama untuk permohonan laboratorium tes VL dan yang berikutnya adalah permohonan laboratorium tes CD4. Kita akan pilih untuk permohonan laboratorium tes CD4. Di sini kita masukkan nama dokter yang melakukan permohonan. Setelah itu kita isi untuk alasan pemeriksaan. Di sini alasan pemeriksaannya adalah monitoring rutin dan setelah itu kita simpan. Setelah permohonan dilakukan, selanjutnya dokter akan melakukan pengisian resep dokter. Saat ini, resep dokter ada dua pilihan, bisa diberikan ya atau tidak. Tidak diberikan apabila pasien berkunjung hanya untuk melakukan pemeriksaan laboratorium saja. Selanjutnya kita simpan. Nah, setelah resep dokter disimpan, maka kunjungan bisa diselesaikan atau difinalkan tanpa harus menunggu hasil laboratorium. Permohonan dari dokter tadi akan masuk di dalam akun laboratorium pada menu permohonan masuk, yaitu dalam navigasi internal. Dalam menu permohonan dokter, kita akan mencari permohonan yang dimaksud. Di sini, respon permohonan dokter ada keterangannya menunggu konfirmasi dan belum diperiksa. Maka kita sebagai petugas laboratorium akan melakukan respon permohonan dokter. Untuk status permohonan dokter, di sini ada pilihannya diterima atau rujuk. Permohonan dokter diterima apabila pemeriksaan CD4 dilakukan di laboratorium layanan itu sendiri. Sedangkan rujuk apabila pemeriksaan CD4
akan dilakukan atau dirujuk ke layanan lain. Kemudian setelah itu pilih jenis rujukan. Karena kita akan melakukan rujukan sampel, kita akan melakukan konfirmasi pada respon permohonan dokter. Kita klik respon permohonan dokternya. Setelah itu kita lakukan pengisian pada status permohonan dokter. Di sini permohonan dokter bisa diterima atau dirujuk. Diterima apabila pemeriksaan CD4 dilakukan di layanan sendiri, dan dipilih dirujuk apabila layanan akan mengirim sampel pemeriksaan CD4 ini ke laboratorium rujukan. Kemudian pilih jenis rujukan, sampel bila yang dirujuk adalah sampel yang telah diambil di layanan pengirim, atau pasien bila pasien yang akan datang sendiri ke laboratorium rujukan. Kita pilih sampel, kemudian kita simpan. Maka setelah itu pada status permohonan dokter di sini ada keterangannya dirujuk dan belum diperiksa. Langkah berikutnya adalah kita ke menu navigasi permohonan keluar. Karena tadi kita memilih rujukan sampel, maka kita klik rujukan sampel. Setelah itu kita cari sampel yang dimaksud. Di sini data yang dimaksud, keterangannya status sampelnya belum ada dan belum order. Maka sekarang kita akan melakukan input sampel. Kita klik input sampel, kemudian kita pilih jenis sampel apa yang akan dikirim. Setelah itu kita simpan. Setelah sampel telah dipilih, selanjutnya kita pilih order pemeriksaan sampel. Pada menu order ini kita cari, langkah berikutnya adalah order pemeriksaan sampel. Kita tambahkan, di sini ada tombol tambah order pemeriksaan sampel. Kita klik tambah order, kemudian kita pilih jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Kita akan melakukan pemeriksaan CD4. Kemudian isikan tanggal pemeriksaan. Di sini kita buat tanggal 1 Februari. Nomor permohonan akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita isi laboratorium rujukan mana yang akan kita lakukan permohonan pemeriksaan sampel. Di sini kita pilih, ini kita contohkan. Nomor permohonan akan terisi secara otomatis. Setelah itu kita isikan UPK atau laboratorium tujuan untuk melakukan rujukan sampel CD4. Kemudian kita klik simpan dan kita tambahkan data sampel yang akan dikirim. Data sampel yang telah kita simpan tadi otomatis akan muncul di sini. Setelah itu kita pilih data sampelnya dan kita simpan. Kemudian kita klik tombol kirim permohonan pemeriksaan ke laboratorium yang dimaksud. Apakah Anda yakin? Kita pilih ya. Nah, pada saat ini permohonan telah terkirim ke akun pemeriksa. Saat ini kita akan melihat proses yang akan dilakukan pada laboratorium rujukan atau laboratorium pemeriksa. Untuk menu-menu navigasi yang berhubungan dengan pemeriksaan CD4 di laboratorium pemeriksa, di sini nanti ada permohonan masuk. Dalam permohonan masuk ada menu eksternal, permohonan masuk dari eksternal. Ada rujukan pasien, yaitu data-data pasien yang dirujuk. Kemudian ada rujukan sampel, yaitu sampel-sampel yang dirujuk ke layanan pemeriksa.
Kemudian ada order pemeriksaan sampel. Di sini semua order dari layanan-layanan di luar laboratorium akan masuk ke dalam order pemeriksaan sampel. Kemudian untuk pemeriksaan CD4, di sini ada menunggu pemeriksaan CD4, ada running pemeriksaan CD4, dan semua hasil pemeriksaan yang sudah selesai hasilnya akan masuk ke dalam menu hasil pemeriksaan CD4. Nah, sekarang kita akan melakukan konfirmasi penerimaan sampel yang telah dilakukan oleh layanan pengirim. Permohonan sampel dari layanan pengirim akan masuk ke dalam menu order pemeriksaan sampel. Setelah kita klik tombol cari, maka data permohonan itu akan muncul dan statusnya adalah menunggu konfirmasi. Kemudian laboratorium perujuk akan melakukan konfirmasi penerimaan sampel. Di sini terima permohonan atau tolak permohonan. Kita pilih terima permohonan. Setelah permohonan pemeriksaan dilakukan ke laboratorium rujukan dan mendapat persetujuan dari laboratorium rujukan, maka status pengiriman di akun laboratorium akan berubah menjadi diterima lab rujukan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah membuka data order pemeriksaan sampel ini, dan setelah laboratorium pengirim melakukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium rujukan dan laboratorium rujukan telah melakukan konfirmasi diterima, maka status permohonan di akun laboratorium pengirim diterima. Kemudian status pengiriman adalah belum order kurir. Maka saat ini kita bisa melakukan proses pengiriman sampel. Kita klik data order pemeriksaan sampel tersebut, kemudian kita lakukan order kurir. Kita pilih kurir yang akan dipakai untuk mengirim sampel dan masukkan tanggal order kurir dan tanggal sampel kurir diambil. Setelah order pemeriksaan dilakukan ke lab rujukan, maka lab rujukan akan melakukan konfirmasi penerimaan atau penolakan. Status permohonan bisa dilihat di sini. Ini tadi data yang kita maksud, sudah diterima permohonannya oleh lab rujukan. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan order kurir untuk pengiriman sampel. Kita buka datanya, kemudian kita lakukan order kurir. Kita isi kurir apa yang akan kita gunakan, kemudian kita klik tanggal order kurir, dan kita isi tanggal sampel diambil oleh kurir. Setelah itu kita simpan. Maka proses selanjutnya adalah sampel akan dikirim ke laboratorium pemeriksa atau laboratorium rujukan sampai dengan running dan hasil pemeriksaan selesai.
Setelah permohonan diterima, maka konfirmasi penerimaan sampel pada laboratorium pengirim statusnya menjadi diterima, dan laboratorium pengirim akan melakukan proses order kurir dan pengiriman sampel. Setelah sampel diterima di layanan laboratorium perujuk atau laboratorium rujukan, setelah sampel diterima di laboratorium rujukan, maka petugas laboratorium akan melakukan konfirmasi penerimaan sampel. Penerimaan sampel ada pada order pemeriksaan sampel. Kita klik cari, kemudian data yang tadi dimaksud untuk pemeriksaan CD4 itu setelah itu kita klik cari. Nah, data yang dimaksud akan kita buka. Setelah laboratorium rujukan melakukan konfirmasi penerimaan pemeriksaan sampel, maka laboratorium pengirim akan melakukan order kurir untuk pengiriman sampel ke laboratorium rujukan. Setelah sampel diterima di laboratorium rujukan, maka yang akan dilakukan atau proses selanjutnya adalah masuk ke dalam menu permohonan masuk eksternal dan kita klik rujuk sampel. Kemudian kita klik cari dan kita buka data yang dimaksud. Di sini data permohonan telah diterima dan belum diperiksa. Kita buka data sampelnya. Di sini ada sampel laboratorium. Setelah laboratorium rujukan melakukan konfirmasi penerimaan pemeriksaan Setelah laboratorium rujukan melakukan konfirmasi penerimaan pemeriksaan laboratorium untuk tes CD4, maka selanjutnya konfirmasi yang diterima setelah laboratorium rujukan melakukan persetujuan pemeriksaan Setelah laboratorium rujukan menerima konfirmasi permohonan pemeriksaan, permohonan persetujuan akan diterima oleh laboratorium pengirim dan selanjutnya laboratorium pengirim akan melakukan order kurir untuk pengiriman sampel. Setelah sampel diterima di laboratorium rujukan, proses selanjutnya adalah akun laboratorium masuk kepada permohonan masuk eksternal. Kemudian di sini ada menu navigasi order penerimaan sampel. Kita klik cari, kemudian kita buka data yang dimaksud. Di sini sampel yang telah diterima dilakukan konfirmasi penerimaan sampel. Kita klik penerimaan sampel, kemudian kita isi untuk kondisi sampel diterima. Untuk di sini sampel diterima dalam kondisi baik, tidak ada kurang lipenik, risis atau rusak. Kemudian kita isi kondisi sampel baik dan kita isi tanggal konfirmasi penerimaan sampel. Selanjutnya kita simpan. Di sini status pengiriman berubah menjadi telah diterima oleh lab tujuan. Kemudian data yang telah diterima tadi akan masuk ke menu menunggu pemeriksaan. Di sini datanya telah tersedia. Selanjutnya kita lakukan running pemeriksaan CD4. Kita cari. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan running pemeriksaan CD4. Kita lakukan tambah untuk proses running CD4. Jangan lupa kita klik tanggal pemeriksaan
yang akan dilakukan. Tadi sampel diterima di tanggal 6, kita klik, kemudian jenis mesinnya kita pilih. Kemudian kita lakukan running pemeriksaan CD4. Kita tambah untuk proses runningnya. Kita pilih tanggal running CD4, kemudian pilih jenis mesinnya, pilih reagennya, kemudian lakukan proses simpan. Setelah itu kita tambah sampel yang akan dilakukan pemeriksaan. Kita pilih, dan setelah itu mulai proses. Yakin untuk lakukan proses pemeriksaan? Ya. Dan setelah itu kita lakukan update hasil CD4-nya. Di sini hasil CD4-nya invalid atau input angka. Kita lakukan input angka. Hasilnya contohnya kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita lakukan final bila memang hasil telah valid sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas laboratorium. Kita lakukan simpan, masukkan nama pemeriksa dan penanggung jawab dari laboratorium. Kemudian tanggal pemeriksaan kita masukkan dan lakukan simpan untuk finalisasi. Bila sudah yakin, kita klik ya. Dan hasil yang telah difinalkan oleh laboratorium pemeriksa otomatis akan terlihat di akun layanan pengirim, baik menu dokter maupun laboratorium. Terima kasih.